Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kali ini Ibu Dinda akan menyampaikan pembelajaran di kelas 3, tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 tentang aneka benda di sekitarku. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzukni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sekarang anak-anak coba berdiri. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Anak cerdas, bagaimana kabarnya hari ini? Semangat untuk belajar? Kalau semangat, coba Ibu cek semangatnya. Kita tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Wah, alhamdulillah semuanya pada semangat dan sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Pada pertemuan kali ini, anak-anak akan mengamati gambar. Anak-anak juga akan mengamati video. Selain itu, kita akan mengeksplor lingkungan rumah kita. Selain itu, kita akan belajar untuk mengukur panjang dari benda yang ada di lingkungan sekitar kita. Anak cerdas, coba perhatikan gambar berikut. Dari gambar ini, anak cerdas dapat melihat apa? Ya, ada dua orang wanita yang sedang berpiknik. Kemudian, ya, ada seekor anjing yang sedang tidur. Ada sepatu, ada pohon, ada kursi, ada buku, ada yang sedang bersepeda. Ya, dan ada burung yang sedang makan. Kira-kira yang sudah anak cerdas sebutkan tadi itu termasuk apa ya? Betul sekali, yang anak-anak sebutkan tadi adalah benda. Kalau begitu, siapa yang bisa mengungkapkan apa itu benda? Ya, benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Massa dari benda dapat diukur dengan cara ditimbang. Kita ambil contoh, sepatu.
Nah, sepatu ini menempati ruang. Ya, apakah sepatu dapat ditimbang? Ya, maka sepatu adalah benda. Ibu kasih contoh lagi. Pohon. Apakah pohon menempati ruang? Ya, apakah pohon dapat ditimbang? Iya, maka pohon adalah benda. Ibu contohkan lagi. Cahaya. Apakah cahaya menempati ruang? Tidak. Cahaya dapat ditimbang? Tidak. Maka cahaya bukan benda. Anak cerdas, siapa yang tahu pencipta dari seluruh benda yang ada di dunia ini? Betul, Maha Pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja sih manfaat yang kita dapatkan dari benda-benda yang ada di dunia ini? Banyak sekali. Salah satu contohnya dari tumbuhan. Kita mendapatkan makanan dari tumbuhan. Ada mangga, jambu, stroberi, apel. Selain itu juga sayuran seperti kangkung, bayam, wortel, dan masih banyak lagi. Selain dari tumbuhan, contoh benda lain yang sudah ditemukan oleh ilmuwan adalah lampu. Lampu ini dapat membantu kita menerangi di malam hari. Ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari benda yang ada di lingkungan sekitar. Maka dari itu, kita harus bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Anak-anak, siapa yang tahu bagaimana cara kita menjaga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, betul sekali. Salah satunya adalah kita merawat tumbuhan. Kita tidak merusak tanaman, tidak menebang pohon. Selain itu, kita harus menyayangi hewan, menjaga barang yang kita miliki, tidak dirusak, tidak dicoret-coret, dan menjaganya dengan baik. Pintar sekali. Coba sekarang anak cerdas, perhatikan sekeliling rumah kalian. Apakah di sekeliling rumah kalian terdapat benda? Anak cerdas, kursi, buku, baju, sepatu, dan topi merupakan benda. Tapi ternyata hewan, salah satunya adalah kucing, anjing, burung, lalu tanaman, pohon, dan manusia sekalipun termasuk juga benda. Coba anak cerdas, siapa yang bisa membedakan keduanya? Apa perbedaan dari benda-benda yang telah disebutkan tadi ya? Betul sekali. Jadi, benda-benda di dunia ini terbagi ke dalam dua, yaitu benda hidup dan benda tak hidup. Lalu, apa ya pengertian dari benda hidup dan benda tak hidup? Betul sekali, benda hidup adalah benda yang dapat bergerak, bernapas, makan, tumbuh dan berkembang, serta berkembang biak. Apa ya contoh dari benda-benda hidup? Ya, ini dia adalah beberapa contoh dari benda hidup. Kucing, ikan, burung, tanaman, bunga ros, dan manusia. Mereka membutuhkan makan, bergerak, tumbuh dan berkembang, serta berkembang biak. Maka mereka disebut sebagai benda hidup. Lalu apa yang disebut benda tak hidup? Iya, benda tak hidup adalah lawan dari benda hidup, yaitu benda yang tidak dapat bergerak, bernapas, makan, tumbuh dan berkembang, serta berkembang biak. Contoh dari benda tak hidup itu apa ya? Nah, beberapa contoh diantaranya adalah buku, penggaris, penghapus, pengserut, pensil, pensil warna, dan tas.
Mereka tidak membutuhkan makan, tidak bergerak, tumbuh berkembang, ataupun berkembang biak. Maka mereka disebut sebagai benda tak hidup. Bagaimana anak-anak sudah mengerti perbedaan dari benda hidup dan benda tak hidup? Baik, anak cerdas, sekarang perhatikan apa yang ibu pegang. Ya, ada buku dan juga pensil. Nah, buku dan pensil ini termasuk benda atau bukan benda? Ya, benda. Kenapa disebut benda? Karena buku dan pensil menempati ruang dan memiliki massa. Kalau begitu, buku dan pensil termasuk benda apa? Benda yang tak hidup. Mengapa disebut benda tak hidup? Betul, karena ia tidak bergerak, tidak membutuhkan makan, tidak berkembang, dan juga tidak berkembang biak. Nah, sekarang ibu ingin kalian lihat. Buku dan pensil ini besar mana ya? Besar buku, betul. Kalau begitu, besar mana? Buku atau pensil? Nah, kita bisa mengukur panjang buku dan panjang pensil menggunakan alat ukur. Ada yang tahu tidak alat ukurnya apa? Betul sekali, penggaris. Nah, penggaris ini merupakan salah satu alat ukur yang bisa kita gunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Penggaris ini yang sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita. Nah, anak cerdas, ada yang tahu tidak alat ukur apa selain penggaris yang bisa kita gunakan untuk mengukur panjang benda? Ya, beberapa contohnya adalah meteran saku. Nah, meteran saku ini biasa digunakan oleh para pekerja di bidang pembangunan. Selain itu, ada meteran pita yang biasa digunakan oleh para penjahit. Kalau begitu, mari kita coba mengukur panjang buku dan pensil menggunakan penggaris. Anak cerdas, sekarang kita akan mengukur panjang dari buku dan pensil menggunakan penggaris. Coba keluarkan penggaris yang anak-anak punya di rumah. Nah, ada yang tahu tidak bagaimana cara kita mengukur panjang suatu benda menggunakan penggaris? Baik, kalau begitu kita akan mencoba mengukur panjang buku dan pensil menggunakan penggaris. Pertama, kita akan mengukur panjang dari buku. Simpan angka 0 di ujung buku. Tepat di angka 0 ya. Kemudian kita lihat angka yang ditunjukkan oleh penggaris pada ujung buku yang satunya lagi. Nih. Nah, angka yang ditunjukkan adalah 21. Maka, panjang dari buku yang ibu punya adalah 21 cm. Bisa? Coba sekarang ukur panjang buku yang anak-anak punya di rumah. Selanjutnya, kita akan mengukur panjang dari pensil. Kita lakukan hal yang sama, yaitu menyimpan angka 0 di ujung pensil. Tepat di angka 0 ya. Kemudian kita lihat angka yang ditunjukkan pada penggaris di ujung pensil yang satunya lagi. Nih. Nah, angka yang ditunjukkan adalah 16 cm. Maka, panjang dari pensil yang ibu punya adalah 16 cm. Bisa? Coba sekarang anak-anak ukur panjang buku dan pensil yang kalian punya. Anak cerdas, coba keluarkan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang sudah ibu bagikan sebelumnya. Dibuka dan dibaca baik-baik. Nah, di LKPD tersebut, anak-anak akan mengeksplor lingkungan rumah kalian. Siapkan alat dan bahan seperti penggaris dan juga pensil.
Setelah itu, anak-anak coba keliling rumah kalian dan temukan benda yang ada di lingkungan rumah kalian. Jika sudah menemukan benda, kalian coba ukur benda tersebut menggunakan penggaris. Lalu, tulis panjang benda tersebut ke dalam tabel yang sudah disediakan. Jika telah selesai, anak cerdas bisa mengumpulkan hasil kerja kalian. Anak cerdas bisa meminta ayah, ibu, kakak, ataupun adik untuk menemani anak-anak semua mengeksplor lingkungan rumah kalian. Bagaimana? Bisa? Seru? Wah, hebat! Anak cerdas memang hebat! Hus! Kalau begitu, siapa yang bisa menceritakan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Iya, pintar sekali. Hari ini kita mempelajari tentang benda. Apa itu benda? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Selain itu, ya, benda terbagi ke dalam dua, yaitu benda hidup dan benda tak hidup. Selain itu, kita dapat mengukur benda menggunakan alat ukur, yaitu penggaris. Seperti biasa, di akhir pembelajaran, anak cerdas akan mengerjakan soal-soal yang sudah Ibu berikan sebelumnya. Dikerjakan dengan teliti ya. Baik, anak cerdas, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup pembelajaran dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Cukup sekian pembelajaran yang dapat Ibu Dinda sampaikan. Semoga anak cerdas selalu bersemangat dan jangan lupa untuk terus jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.